sedang haid tapi tetap murojaah dan menambah hafalan Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, perempuan yang haid ya dianjurkan pendapat yang terkuat kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, itu bahkan kalimatnya menggunakan ajma'al ulama. Jadi kalau perempuan yang tengah dalam keadaan haid, masih dalam keadaan masa haidnya, maka dianjurkan dia tidak berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran, baik itu membacanya ataupun kemudian sengaja menghafalnya atau mengulang-ulang. Ada saran dari beberapa imam fikih seperti Imam Malik misalnya, dia tidak meniatkan untuk mengulang secara langsung, cuma berusaha ngikut-ikuti tapi tidak meniatkan untuk mengulang. Misal ketika temannya membaca dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dia tidak meniatkan mengulang, cuma dia membaca-baca aja tapi tidak ada niat mengulang. Dengan cara apa? Dia menyebutkan kalimatnya tidak langsung secara utuh. Dzalikal kitab, dzalikal kitab, dzalikal kitab la raiba fi, la raiba fi, Allah, la raiba fi hudal lil muttaqin. Enggak dia sebutkan secara sempurna dari awal sampai akhirnya. Jelas? Nah, tapi kalau saya biasanya, demi Allah saya katakan, tidak mungkin Allah menetapkan hukum kecuali ada maslahat di dalamnya. Ingat itu. Dan diantara yang paling dahsyat adalah kenapa Allah menetapkan bagi perempuan ada masa haid, sehingga di situ kemudian dia diminta istirahat untuk tidak menunaikan ibadah yang rutinnya dikerjakan. Ada banyak hikmahnya. Pertama, untuk menyeimbangkan dulu kondisi psikis dan keadaan di dalam diri perempuan. Karena dalam keadaan sedang haid itu keadaannya bukan sekedar kotor dalam hal fisik, yang satu saat kotoran darah yang kotor bisa keluar, tapi juga akan berpengaruh pada keadaan psikisnya. Ya, emosinya, ketidakstabilannya, ketidaktenangannya, itu diminta oleh Allah untuk istirahat dulu. Dan yang paling menarik adalah, ini yang paling dahsyat, ketika perempuan sedang dalam keadaan haidnya, maka pahala-pahala yang dikerjakan dalam sucinya tetap diberikan kepadanya secara sempurna. Jelas hadisnya. Idza maridal 'abdu di Al-Bukhari au safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Jika ada seorang yang sakit atau semacamnya, atau bahkan dalam keadaan safar dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, maka pahalanya tetap akan diberikan sempurna seperti kebiasaan rutinnya. Contoh, seorang laki-laki biasa menunaikan salat sunnah, kemudian besok dia hari Jumat akan berangkat ke Bandung. Di Bandung di jalan kemudian belum sampai terjadi macet yang sangat luar biasa. Macet kilometer 57, kemudian dia istirahat, sudah masuk waktunya zuhur, bahkan sudah masuk ke jam setengah 2. Dia prediksikan ke Bandung, nyampainya kemudian maghrib bahkan menjelang isya. Asarnya bisa tertinggal kalau dia paksakan. Maka dia kemudian memutuskan untuk menunaikan jamak qashar. Jamak menyatukan dua salat yang berdekatan, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dijamak. Karena itulah subuh dibuat jauh, ke zuhur jauh, ke isya jauh. Awas hati-hati, zuhur dengan subuh. Jamak apa itu? Jamak taksir, ya kan? Nah, itu gak bisa. Saya taksir waktunya masih bisa dilakukan. Nah, tidak. Baik, paham? Nah, Anda kerjakan qashar. Qashar itu menyingkat. Jadi ada qashar saja, ada jamak saja, ada jamak qashar. Qashar saja, nyingkat saja, tapi tidak dijamak. Jamak itu menjamakkan, menyatukan dua waktu, belum tentu di qashar. Namanya kamil. Jamak qashar menyatukan dan menyingkatnya. Kerjakan kemudian dibagi dua, bilangannya menjadi genap. Yang genap dibagi dua, tapi bilangan genapnya harus lebih daripada dua. Jadi kalau kurang dari dua atau pas dua, dia nggak bisa dibagi dua. Karena itu subuh dijadikan 2 rakaat, jauh kemana-mana dan rakaatnya 2. Jadi subuh tidak bisa dikosor dan tidak bisa dijamak. Dikosor salatnya dibagi 2, subuh cuma 2 rakaat, gak bisa dibagi 2. Baru rakaat yang pertama begitu naik, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mustahil. Maka yang bisa cuma 3 waktu, zuhur, asar, dan isya yang kemudian dikurangi. Maghrib bisa kosor jamak dengan isya, tapi rakaatnya tetap 3. Maka Anda kerjakan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, dalam keadaan itu waktu masih panjang. Begitu selesai itu masih panjang, masih ada kesempatan sholat sunnah di situ. Baik, saya tanya, apakah kita sholat sunnah? Yang iya angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Wah. 1 iya, 2 tidak. Baik. Enggak, sebelum tanya. Sebelum tanya. Awas. Udah, nggak usah ngarang. Apakah dalam kesempatan itu masih boleh kita sholat sunnah? Lihat baik-baik. Tidak perlu sholat sunnah lagi. Karena yang fardu aja dikurangin. Ngapain ditambah dengan yang sunnah? Jelas?
Nah, saat Anda tidak mengerjakan sholat sunnah, padahal kebiasaan rutin sebelumnya sholat sunnah, maka pahala sholat sunnah itu tetap diberikan kepada Anda. Sempurna sifatnya. Sempurna. Karena alasan kosor, gak bisa Anda menunaikan sunnah ba'diyahnya. Karena biasanya sholat ba'diyah, saat itu tidak bisa menunaikan ba'diyah, pahala ba'diyah tetap diberikan sempurna kepada Anda. Tidak menunaikannya, tapi pahala diberikan sempurna. Yang paling dahsyat, perempuan yang saat masa sucinya dia mengerjakan amalan bukan cuma fardunya, sunnahnya dia kerjakan, hafalan Quran dia kerjakan, Masya Allah, sholat sunnah dia kerjakan, malam tahajud, siang rawatib kerjakan, duha kerjakan, suruk dia kerjakan. Yang paling dahsyat dia menghafal Quran, hafalkan. Begitu masuk dalam keadaan haidnya, maka semua amalan tadi dihitung pahalanya oleh Allah. Sepanjang haid dia mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengerjakannya. Bisa sering katakan rugi kalau ada perempuan di masa haidnya dia cuma mengerjakan amalan yang fardu aja, rugi. Karena saat masa sucinya nanti, teman-teman sekalian, dia kembali mengerjakan yang fardu. Begitu tiba masa haidnya, Allah hanya berikan pahala yang fardunya, yang lain tidak. Dan itu terbatas. Kalau sudah monofos, nggak akan ada haid lagi, selesai semuanya. Maka saya katakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau sudah tiba masa sucinya, ayo menghafal. Begitu tiba masa haidnya, tidak usah menghafal, buka murattal Quran, dengarkan aja, simak. Belajar yang lainnya, tajwidnya belajar, boleh. Hukum-hukum belajar, tafsirnya baca. Bagi dua, saat suci menghafalkan ayatnya, saat haid menghafalkan tafsirnya atau memahami makna-maknanya. Itu barangkali lebih yang